Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Pada kesempatan kali ini kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi kita melalui proses daring. Kalian dapat belajar melalui media online. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja atau yang disingkat dengan K3. Semoga pembelajaran daring tidak mengurangi semangat kalian untuk selalu belajar. Baiklah. Adapun pengertian dari ketiga materi kita, yang pertama adalah keamanan. Keamanan yaitu suatu keadaan yang menggambarkan keadaan tentram, tidak merasa takut, gelisah, atau resah. Tahu dapat kita kaitkan keamanan ini terkait dengan pemikiran kita, terkait dengan keadaan tentram, kenyamanan kita hidup, dan tidak ada tekanan. Itu definisi dari keamanan. Kemudian yang kedua adalah kesehatan. Apa itu kesehatan? Kesehatan merupakan suatu keadaan mental yang sehat secara fisik dan sosial dan tidak sekedar bebas dari penyakit. Jadi dalam kategori ini kesehatan bukan hanya terkait dengan suatu penyakit saja, tapi suatu keadaan mental yang sehat. Jadi kalau mental kita sedang terganggu, ada beberapa faktor pemikiran yang mempengaruhi, berarti dalam hal ini kita sedang tidak sehat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga terkait dengan keselamatan. Apa itu keselamatan? Keselamatan yaitu suatu keadaan selamat, bebas dari cedera atau bahaya, atau perasaan takut akan celaka, cedera, dan resiko bahaya. Jadi di sini terkait dengan selamat. Jadi selamat ini berarti terbebas dari beberapa ancaman, ya. Jadi ketiganya sudah kita bahas terkait dengan pengertian dari keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Baik, kita lanjutkan. Adapun tujuan K3, jadi K3 ini memiliki tujuan. Yang pertama adalah melindungi tenaga kerja atas hak keamanan, keselamatan, dan kesehatannya dalam melaksanakan pekerjaan. Jadi di sini mereka memiliki hak, ya. Jadi pekerja ini memiliki hak untuk dilindungi, ya. Jadi tenaga kerja itu dilindungi hak keamanan, keselamatan, dan kesehatannya. Untuk apa? Karena mereka masih memiliki keluarga, memiliki orang-orang terdekat yang selalu menantikan di rumah. Kemudian yang kedua yaitu menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan setiap orang yang berada di tempat kerja. Kita ambil contohnya. Tujuan dari K3 yang kedua ini adalah menjamin keamanan. Dalam pandemi COVID-19 seperti saat ini, kalau kita lihat di media televisi dan sebagainya, itu kita melihat tenaga medis menggunakan APD yang lengkap. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari bahaya penyakit COVID itu sendiri. Jadi sebelum dia menyelamatkan orang lain, mereka ini menyelamatkan dirinya sendiri, ya. Kemudian yang ketiga, tujuan K3 adalah sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Sumber terkait dengan sumber daya alam di sini kaitannya, ya. Jadi dapat dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Efisien terkait dengan money atau duit atau uang, ya. Kemudian adapun penyebab kecelakaan kerja. Jadi kalau kita lihat ada beberapa pekerja yang dia mengalami kecelakaan kerja. Apa sih penyebabnya? Yang pertama itu terkait dengan kondisi berbahaya. Yang pertama, apa sih yang berbahaya? Yang pertama adalah peralatan, media elektronik, bahan, dan lain-lain. Jadi peralatan harus sesuai dengan standar. Jika tidak, kondisi ini terkait dengan kondisi berbahaya. Kemudian yang kedua itu adalah lingkungan kerja. Jadi kita lihat, kita amati lingkungan kerja kita.
apakah dia beresiko tinggi atau tidak. Ya, kemudian yang ketiga adalah proses kerja. Ketika kita melaksanakan kerja, kita harus berpikir apakah ini berbahaya atau tidak. Kemudian yang keempat adalah sifat pekerjaan. Sifat pekerjaan ini beresiko tinggi atau rendah. Jika beresiko tinggi, maka gunakanlah APD yang lengkap, ya. Itu. Kemudian yang keempat atau yang kelima, ya. Yang kelima adalah cara kerja. Jadi cara kerja ini terkait dengan prosedur, hampir sama dengan proses. Jadi dalam cara kerja ini kita harus tahu benar bagaimana prosedur dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Jangan sampai teledor yang menyebabkan Anda atau pekerja itu sendiri bersama dengan rekan kerjanya menjadi terkena kondisi tidak mengenakan. Kemudian penyebab kecelakaan kerja yang kedua yaitu terkait dengan perbuatan berbahaya. Kalau tadi kondisi di pekerjaannya, nah sekarang perbuatan berbahaya. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaksana. Di sini setiap kalian yang akan melakukan kerja yang beresiko tinggi itu akan di training. Untuk apa? Untuk mengetahui bahwasanya pekerjaan tersebut memiliki resiko atau bahaya tersendiri. Jadi wajib mengetahui cara atau prosedur kerja yang harus dilaksanakan. Kemudian yang kedua, cacat tubuh yang tidak kentara. Apa di sini? Yaitu cacat tubuh yang tidak terlihat. Contoh, ya, penyakit jantung. Ya, penyakit jantung ini tidak terlihat bahkan. Ya, contoh kemarin ada itu suami dari Bunga Citra Lestari yang dia pola hidupnya sehat, tetapi ternyata beliau meninggal secara mendadak. Hal inilah yang dikatakan cacat tubuh yang tidak kentara atau sakit tubuh yang tidak kentara yang tidak terlihat oleh kasat mata. Kemudian yang ketiga adalah keletihan, ya, bukan itu ya, keletihan dan kelemahan daya tahan tubuh. Jadi kalau memang badan kita sudah letih dan kita bekerja pada resiko yang tinggi, lebih baik kita jujur saja kepada rekan kerja kita bahwasanya kita sudah lelah. Untuk itu akan diberikan istirahat atau waktu istirahat yang cukup agar supaya nantinya ketika kita fit baru kita akan bekerja kembali. Kemudian yang keempat itu adalah sikap dan perilaku kerja yang tidak baik. Nah ini dalam artian kalau bahasa kita adalah teledor. Teledor ini sembrono, ya, tidak ataupun dia tidak mematuhi prosedur yang sudah ada. Ya, ini ada dua tadi ya. Yang pertama adalah kondisi berbahaya, yang kedua adalah perbuatan berbahaya. Kemudian selanjutnya adalah contoh kecelakaan di tempat kerja. Ini banyak sekali contoh kecelakaan di tempat kerja, tapi Bapak akan sampaikan contoh real yang sering terjadi di kantor biasanya, yaitu terpeleset. Nah, biasanya karena lantai licin. Ini kadang-kadang dianggap remeh atau sepele di sebagian orang, tapi ingat dampak dari terpeleset ini adalah dapat menyebabkan gegar otak, amnesia, dan lain sebagainya. Jadi perlu kehati-hatian, perlu kewaspadaan khususnya bagi kita yang bekerja di tempat lantai yang licin, ya. Nah ini ada cara pencegahannya. Yang pertama adalah pakai sepatu anti slip. Jadi kita lihat dulu sepatu kita bagus atau tidak terkait dengan dasarannya. Kemudian yang kedua, jangan pakai sepatu dengan hak tinggi atau tali sepatu longgar. Jika kita seorang pekerja yang dia mobilitasnya tinggi, jangan gunakan hak tinggi. Kemudian yang ketiga, hati-hati bila berjalan pada lantai yang sedang dipel, basah dan licin atau tidak rata konstruksinya. Jadi kalau kita melihat nanti kalau ada lantai yang baru dipel, kita harus berhati-hati. Nah, anak-anak sekalian, itulah tadi materi yang sudah Bapak sampaikan terkait dengan K3 atau keselamatan, keamanan, dan kesehatan kerja. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar. Semoga
kalian sehat, jaga kesehatan kalian, jangan keluar rumah jika memang tidak penting. Bapak akhiri pertemuan kita pada kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.